Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Belajar di Rumah. Berjumpa kembali masih dengan Aisyah Kusniadi. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran kedua. Dengan muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2, serta muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Mari kita awali belajar pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar pada hari ini diberikan kelancaran. Baiklah anak-anak, mari kita belajar. Tari kreasi daerah. Tahukah kalian tari kreasi daerah? Lalu, apa perbedaan tari kreasi daerah dengan tari tradisional? Ayo kita cari tahu. Tari kreasi merupakan tari tradisional yang diciptakan sesuai perkembangan zaman. Jadi, tari kreasi merupakan bentuk modernisasi atau bentuk perubahan dan perkembangan dari tari tradisional yang sudah berkembang dalam suatu daerah tertentu. Pada tari kreasi daerah ini juga untuk tema disesuaikan dengan berbagai unsur yang ada pada sebuah tari, terdiri atas properti, tata rias, dan busana yang digunakan dalam pertunjukan tari. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur dalam sebuah tarian? Mari kita kembali mengingat. Properti merupakan sarana pendukung atau alat-alat yang digunakan dalam pertunjukan tari. Tentu, properti ini akan berbeda jika kita menarikan sebuah tarian yang berbeda pula. Unsur yang kedua adalah tata rias. Tata rias merupakan cara untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian wajah. Unsur yang selanjutnya adalah busana atau tata busana, merupakan kostum yang dikenakan oleh seorang penari. Kita perhatikan contoh tari kreasi daerah berikut ini. Tari yang pertama adalah tari burung enggang yang berasal dari Kalimantan Timur, dengan properti yang digunakan adalah bulu burung enggang yang dipakai oleh penari pada tangan dan juga biasanya juga terdapat pada ikat kepala mereka. Selain itu, untuk properti tari ini juga menggunakan kalung besar yang ditutup dengan menggunakan manik-manik. Berikutnya adalah tari kuda lumping. Tari kuda lumping merupakan sebuah tari kreasi daerah yang berasal dari Jawa Timur, dengan propertinya yaitu kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan jaran kepang. Setiap tari kreasi daerah menggunakan pola lantai. Pola lantai adalah garis atau bentuk yang dilalui oleh penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Lalu, apa saja jenis pola lantai? Secara umum, pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Pada pola lantai lurus dikembangkan menjadi pola lantai lurus ke samping atau horizontal, pola lantai lurus ke depan atau vertikal, pola lantai diagonal, pola lantai zigzag, dan lain-lain. Untuk pola lantai lengkung dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai lengkung ke depan. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna sesuai dengan tema tariannya. Misalnya, pola lantai lurus akan memberikan kesan lembut tetapi tegas. Pola lantai garis mendatar memberikan kesan istirahat. Pola lantai melengkung memberi kesan manis. Dan pola lantai diagonal memberikan kesan kuat. Perhatikan contoh tari kreasi daerah berikut ini. Tarian yang pertama adalah tari Ratoh Jaru yang berasal dari Aceh dengan menggunakan pola lantai berbentuk garis lurus ke samping atau horizontal. Yang kedua adalah tari Kecak yang berasal dari Bali
dengan pola lantainya yaitu pola lantai yang berbentuk melingkar. Nah, anak-anak, Indonesia tentu memiliki keragaman tari-tarian daerah yang tidak hanya yang seperti kita bahas untuk hari ini. Dengan kita mempelajari dan menghargai berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, itu adalah salah satu upaya kita dalam melakukan pembangunan sosial di masyarakat. Interaksi sosial merupakan unsur terpenting dalam pembangunan sosial di masyarakat. Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial budaya dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa bidang tersebut, diawali dari pembangunan dalam bidang adat istiadat. Adat istiadat memiliki norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu wilayah. Suatu wilayah tertentu akan memiliki adat istiadat yang berbeda dengan wilayah lainnya. Tentu dimanapun kita berada, maka kita harus menghargai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Setiap warga masyarakat sebaiknya dapat menyesuaikan diri dengan norma yang ada. Berikut adalah contoh upacara adat sekaten yang dilakukan di Yogyakarta. Upacara adat sekaten sebagai upaya melestarikan adat istiadat di wilayah tersebut. Berikutnya adalah pembangunan dalam bidang pemanfaatan alam. Masyarakat selain berinteraksi dengan manusia yang lainnya atau interaksi sosial, juga melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Masyarakat memanfaatkan kenampakan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sekitar harus diimbangi dengan upaya pelestariannya. Upaya pelestarian juga bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Misalnya yaitu dengan pemilih pabrik mengolah limbah sebelum dibuang agar limbah tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah pembangunan dalam bidang pemanfaatan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa memerlukan orang lain untuk melakukan interaksi. Interaksi sosial dapat meningkatkan rasa solidaritas dan persatuan antar warga masyarakat. Seperti pada contoh berikut ini, penyaluran beasiswa kepada pelajar kurang mampu agar dapat terus bersekolah merupakan contoh pembangunan dalam bidang pemanfaatan sosial. Pembangunan yang keempat adalah pembangunan dalam bidang pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya, yaitu pengembangan dalam bakat dan juga minat dari anak-anak. Pembangunan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti pendidikan yang terjadi pada sekolah-sekolah diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Jadi, belajar adalah tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa dan juga sebagai seorang anak di rumah, agar kalian dapat melakukan pembangunan secara lebih baik untuk bangsa dan juga negara kita tercinta, Indonesia. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan untuk melengkapi pendidikan formal. Misalnya sebelum anak-anak ke TK, mereka dapat bersekolah dulu di PAUD. PAUD merupakan salah satu contoh pendidikan non-formal. Selain itu juga terdapat kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Dan yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan pertama yang dialami oleh seorang anak, yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan secara mandiri. Contohnya adalah pendidikan dalam keluarga. Nah, dimanapun kalian berada, belajar adalah tanggung jawab kalian. Tahukah kamu apa itu tanggung jawab? Mengapa kita harus bertanggung jawab ketika melakukan sesuatu? Tanggung jawab merupakan sikap berani untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan.
anak yang bertanggung jawab akan disayang oleh teman, guru, orang tua, dan masyarakat. Agar menjadi anak yang bertanggung jawab, kita harus selalu melaksanakan kewajiban dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab di rumah. Salah satu bentuk tanggung jawab kita di rumah adalah merapikan tempat tidur. Contoh tanggung jawab di sekolah adalah dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Contoh tanggung jawab di masyarakat adalah mengikuti kegiatan membersihkan lingkungan, seperti ada pada kegiatan kerja bakti. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas belajar kita pada hari ini, kalian dapat membuka buku 5D kalian, ada pada halaman 57 sampai halaman 58 nomor 2 tentang unsur tarik kreasi daerah, halaman 60 nomor 5 tentang pola lantai tarik kreasi daerah untuk muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Serta pada halaman 63 nomor 1 untuk muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 mengenai pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan untuk muatan PPKN ada pada halaman 69 nomor 3 yaitu tentang tanggung jawab di rumah dan di masyarakat. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran kita esok hari. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bertambah lagi ya ilmu kita untuk hari ini. Semangat terus belajar walaupun di rumah saja, dan tak lupa selalu jaga kesehatan kalian. Dimanapun kalian berada, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak aman. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran kita pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.